Pada hari ini kami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon melaksanakan kegiatan pelatihan bantuan hidup dasar untuk anggota pemadam bekerjasama dengan PC 119 Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Penting kiranya kemampuan bantuan hidup dasar ini untuk anggota pemadam, karena biasanya pada saat kejadian-kejadian kebakaran atau kecelakaan atau bencana yang lain, teman-teman pemadam, anggota pemadam biasa datang lebih dahulu ya, karena kita punya respon time kurang lebih 10-15 menit. Pada saat itu banyak korban atau ada beberapa korban yang mungkin perlu bantuan, korban dengan henti jantung atau henti napas, di mana korban-korban tersebut hanya mempunyai waktu 5 menit sebagai golden period atau di bawah 5 menit untuk penyelamatan, apakah bisa selamat atau tidak. Makanya perlu dilakukan tindakan bantuan hidup dasar. Untuk itu teman-teman pemadam diharapkan bisa melakukan bantuan-bantuan tersebut agar bisa menyelamatkan korban ya, yang korban dari henti napas karena terjadinya keruntuhan bangunan atau karena inhalasi asap dan lain-lain. Jadi hari ini kami bekerjasama dengan teman-teman PSC 19 untuk meningkatkan kemampuan kapasitas teman-teman anggota pemadam dalam upaya penyelamatan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tim biru dari Damkar Penyelamatan Kota Cirebon. Saat ini Damkar sedang berbenah 3 poin utama yang kita harapkan menjadi program strategis ke depan. Yang pertama terkait dengan sarana prasarana, yang mana kita hitung ulang semua berbagai kebutuhan yang memang seharusnya ada sehingga kita bisa handal di dalam melakukan pelayanan. Dan kita sudah mendapatkan 85 item unit daripada sarana dan prasarana tersebut ya, mulai dari gedung, halaman, peralatan, unit, sebagainya sampai yang terkecil. Yang kedua adalah penguatan personil, di mana saat ini oleh Pak Kadis sedang melaksanakan pembinaan mulai dari kelengkapan skill bagaimana untuk kesehatan, menangani warga yang mungkin sakit parah ataupun kecelakaan itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga nanti di sana kita akan bentuk jadwal pelatihan selanjutnya gitu kan, bagaimana pelatihan untuk terkait dengan water rescue gitu kan, bagaimana pelatihan mengenai penyelamatan vertical rescue itu juga ada gitu kan, bagaimana kemudian juga personil kita tingkatkan dengan pelatihan yang ke depan mereka bisa menjadi instruktur gitu kan, ke depan mereka bisa menjadi komandan, bisa menjadi komandan peleton, wakil, bahkan danru, itu semuanya ada di diklatnya. Nah, kemudian juga terkait dengan manajerial kebakaran gitu kan, ya ini juga nanti di tataran eselon 3 ke atas yang juga harus memiliki standar kompetensi untuk manajerial kebakaran. Itu semuanya kita lakukan dari aspek personil, tentunya dengan kehadiran juga, kedisiplinan mereka gitu kan, ini kita siapkan ya. Nah kemudian juga ada yang ketiga nih, ada 3 poin. Jadi ada program strategis kita, yaitu kita membentuk pola tim kerja. Tim kerja yang pertama yang kita siapkan adalah tim kerja mitigasi pencegahan kebakaran dan non kebakaran. Kita bagi semua personil kita ke 249 RW, ya tentunya itu 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dan di sana mereka bisa kita jadikan sarana untuk berkomunikasi yang pertama. Kemudian tugas dari sisi kebakaran adalah mengecek semua sarana prasarana kebakaran di lapangan, kemudian melihat bagaimana ada hal yang bisa kemudian menghalangi proses penyelamatan kebakaran ataupun non kebakaran ya. Contohnya seperti misalkan ada portal, jalur jalannya diteliti gitu kan. Kemudian peralatan-peralatan evakuasi, apa saja yang dimiliki di lapangan. Nah ini semua nanti kita juga koneksikan dengan berbagai perangkat daerah lain, yaitu misalkan dari pemerintah daerah, terkait dengan misalkan kita dengan Pol PP, kita dengan BPBD, gitu kan, kita dengan
Satlinmas gitu ya. Nah, kita kan punya tuh personil Satlinmas gitu kan. Dan kemudian juga dari unsur-unsur warga masyarakat lainnya. Ini semuanya nanti akan terkoneksi. Sehingga nanti masyarakat itu akan lebih mudah menghubungi damkar penyelamatan jika membutuhkan suatu bantuan. Nah, tapi di sini dalam tim kerja yang pertama ini konteksnya adalah kita lebih ke arah mitigasinya, pencegahannya. Itu yang kita utamakan. Sehingga kita harapkan tidak terjadi gitu kan. Karena kalau sudah terjadi maka nilai kerugian itu akan lebih besar. Nah, contoh di saat ini yang perlu kita antisipasi adalah terkait dengan kebakaran lahan. Ini sudah masuk musim panas. Nah, ini bagaimana? Ya, dengan kita surveillance di lapangan itu bisa kita lihat potensi mana saja. Misalkan ada lahan rumput kah, atau bekas bongkaran rumah, atau tumpukan apa yang ada di warga masyarakat yang perlu diantisipasi. Nah, termasuk hal-hal yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, inilah tugas dari petugas kita untuk kemudian memberikan edukasi, penjelasan gitu kan. Sehingga di lokasi-lokasi rawan tersebut nanti kita lihat, kita foto, kita tag, kita kirim lokasinya. Sehingga kita tahu nih, oh, ada sumber air di sini. Oh ya, ada sumber bahan kebakaran di sini gitu kan. Lahan-lahan titik-titik yang berbahaya itu nanti kita tahu semua lokasinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita punya tim kerja untuk meningkatkan kinerja administrasi kita terhadap laporan tugas pemerintahan kita. Juga kita bentuk tim kerja untuk peningkatan kinerja. Kemudian kita tentunya dari sisi administrasi juga kita juga siapkan nih tim, tidak lupa nih ya, namanya tim kearsipan juga kita siapkan. Nah, kemudian ada satu lagi yang penting yang sangat strategis, yaitu penanganan kebakaran dan kebakaran lintas wilayah. Jadi kita juga segera akan bentuk SK tim kerjasama atau koordinasi pemadaman kebakaran dan non kebakaran antar wilayah. Nah, tentunya nanti ini adalah ranah di provinsi untuk kemudian memberikan satu naungan surat tugas untuk kita semua di daerah, khususnya di wilayah Ciayu Majakuning. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai program strategis 3 poin utama untuk damkar penyelamatan Kota Cirebon. Pertama terkait Sarpras, kedua personil, dan ketiga kita punya program strategis. Besar harapan pendekatan ini bisa membawa damkar penyelamatan lebih baik lagi ke depan dalam melayani masyarakat, dan masyarakat Kota Cirebon khususnya bisa kita jaga keselamatannya, kenyamanannya, kapanpun 24 jam kita siap memberikan bantuan. Salam Satria Biru.